AKBP Kernolong, AKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, sejenak mari kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini ketika kami telah menyelesaikan tugas-tugas kami sepanjang hari ini, sebelum kami beristirahat malam, kami rindu mendengar-Mu, ya Allah Bapa. Karena itu kami mohon di dalam Roh-Mu yang kudus, berfirmanlah dan biarlah Roh menguasai hati kami, menguduskan kami, sehingga kami layak bersekutu dengan firman-Mu yang kudus dan memberi kami kekuatan untuk melakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sebagaimana tertulis dalam Almanak AKBP adalah dari Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat 8 dan menjadi pembimbing renungan dari ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Menghindari kematian. Siapa ingin hidup terus? Pasti banyak orang menginginkannya. Lihat ketika sakit, berdoa agar disembuhkan. Itu keinginan supaya tetap hidup. Dan buru-buru cari jenis semua obat untuk kesembuhan. Gitu kan? Isi terkandung dari puisi terkenal dari Khairil Anwar, "Aku mau hidup 1000 tahun lagi." Walaupun tidak mengatakan untuk selamanya hidup, tetapi lebih lama hidup, kira-kira seperti itu keinginan. Saya tidak katakan semua orang menginginkan untuk hidup terus. Saya berkata demikian sebab tidak semua orang ingin hidup terus. Lihat saja faktanya, sebagian orang ada yang buru-buru ingin mendahului waktu kematiannya. Mereka itu adalah teman-teman Yudas Iskariot atau para pengikutnya. Itu tahu kan Yudas Iskariot itu dan bagaimana dia mengakhiri hidupnya. Kembali saya tanya, ingin hidup terus? Keinginan itu sungguh baik dan agung. Namun kuncinya tentu harus mau menghindari kematian. Tidak ada jalan untuk hidup, apalagi hidup terus, selain daripada menghindari kematian. Sebab karena adanya kematian, kehidupan hilang. Karena itu syarat dan tekad pertama adalah mau menghindari kematian. Firman Tuhan pada malam hari ini berbicara tentang menghindari kematian. Namun secara rohani, secara alkitabiah, tentang hidup dan kematian harus dilihat komprehensif. Sebab Alkitab berbicara tentang adanya dua jenis kematian yang mungkin dihadapi oleh setiap orang. Namun salah satu di antaranya bisa dihindari oleh manusia, yaitu kematian kedua. Kematian selama-lamanya. Perlu dipahami bahwa kematian pertama benar harus diterima setiap orang, setidaknya di masa akhir hidup dunia.
jika masih ada orang yang hidup pada saat itu, tubuhnya akan diubah dulu, baru semua dibangkitkan dan menghadap pengadilan agung. Artinya kalaupun dia hidup sampai kedatangan Tuhan nanti yang kedua kali, pasti ada perubahan dari fisiknya yang saat itu diubahkan. Orang-orang penakut yang tidak percaya, keji, pembunuh, sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan kobaran. Dan dikatakan, inilah kematian yang kedua atau kematian kekal. Sementara orang yang menang, orang yang berada di dalam kesetiaan kepada Tuhan, yang tentu Tuhan yang memenangkannya, akan terhindar dari kematian kekal dan akan menerima dan menikmati kehidupan terus atau kehidupan yang kekal. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri tahun 2022 ini. Ada banyak tentunya catatan pengalaman kita sepanjang hidup dan sepanjang perjalanan di tahun ini. Dan satu yang tidak bisa dilupakan, bahwa perjalanan hidup kita adalah menuju satu titik akhir di mana ada kehidupan kekal, kehidupan dengan kemenangan dan sukacita. Malam ini kita semua diingatkan dan diajak agar menghindari kematian kekal, sebaliknya menyuguhkan kita untuk hidup terus atau hidup kekal. Bersyukurlah dan bersukacita, serta ayo bersama-sama mengajak orang lain juga untuk ikut menemani Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah kami yang telah memberikan kemenangan dan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya dan menerima anak Yesus Kristus. Teguhkan hati kami menghindari kematian kekal. Buatkan kami mengajak orang lain lagi untuk ikut serta menikmati kehidupan kekal. Berkatilah kami pada malam hari ini dalam istirahat kami pelihara ya Tuhan, lindungi kami, beri kami kekuatan yang baru, sehingga esok hari kami segar kembali untuk boleh beraktivitas dengan baik. Saudara-saudara kami yang lemah fisiknya karena sakit, Tuhan tolonglah mereka tetap berharap kepadamu dan berikanlah mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.